Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempraktekkan tentang materi kedukaan. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Naharotul Qadriyah. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas Sufi Healing 2 dengan tema terapi kedukaan seorang pasien yang ditinggal oleh orang tuanya. Tahap pertama, pasien melakukan konseling kepada konselor tentang kedukaannya. Pada tahap ini, konselor melakukan breathing for healing dan konseling sofistik. Selanjutnya, pada tahap kedua merupakan tahap lanjutan. Dan pada tahap ini, konselor melakukan terapi safe kepada pasien. Setelah terapi ini dilakukan dan diterapkan oleh pasien, akhirnya setelah beberapa kali melakukan konseling, pasien dapat memanajemen keadaan yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa? Saya dengan Mbak Emi. Mbak Emi dari mana Mbak? Dari Pekalongan. Oh, sebelumnya perkenalkan saya Tidak Mala selaku konselor pada sesi pasien kali ini. Sebelumnya Mbak Emi tahu saya dari mana? Dari teman. Mbak Emi kesini karena disuruh atau memang mau sendiri sih? Jadi saya itu kan lagi cari konselor untuk saya. Terus saya dikasih tahu sama teman saya, katanya Mbak Firda ini ada jasa konselor. Jadi saya menghubungi Mbak Firda. Baik, berarti kesini atas dasar keinginan sendiri. Ya, Mbak Emi mahasiswa di Universitas mana? dia yang Pekalongan. Sebelum memasuki sesi konseling, saya beritahu terlebih dahulu untuk asas pasien ada yang pertama kesukaan. Jadi kan banyak datang ke sini atas keinginan sendiri gitu ya. Kedukaan. Jadi mungkin Mbak Emi bisa lepas Seru. kemudian kerahasiaan yang terakhir. Jadi setelah Mbak Emi menceritakan semuanya, saya menjamin bahwa kita Mbak Emi ini tidak akan bocor, tidak akan diketahui oleh orang lain seperti itu. Kemudian untuk kontrafaktur konselingnya mau berapa menit? Mungkin 10 menit saja cukup. Seperti Mbak Emi ada masalah apa Jadi Mbak, saya ini punya masih dalam keadaan duka. Jadi ibu angkat saya itu yang membesarkan saya, yang merawat saya itu meninggal. Beliau itu meninggal karena penyakit kanker payudara yang diidap beliau. Jadi saya itu karena beliau itu sudah merawat saya dari kecil sampai saya dewasa. Saya itu sangat kehilangan sekali, dan saya itu merasa saya itu nggak punya siapa-siapa lagi selain beliau. Jadi saya itu sangat sedih sekali. Sampai sekarang pun saya masih belum ikhlas untuk pokoknya belum ikhlas untuk melepas beliau. Jadi saya tuh pengen dari saya itu bisa sedikit ikhlas, dan mungkin biar beliau di sana lebih bahagia. Ya seperti itulah. Jadi setelah beliau meninggal, saya tuh sedih sekali, saya menangis, saya sampai begadang, saya nggak bisa tidur. Bahkan setiap hari saya ke makam beliau, saya menangis di situ, saya curhat di situ. Ya, soalnya saya merasa cuma beliau yang bisa ngertiin saya, cuma beliau yang selalu ada buat saya. Tapi ketika beliau sudah tidak ada, saya tuh merasa saya itu di dunia ini tuh nggak punya siapa-siapa.
sedih sekali ya, sampai sekarang pun seperti itu. Saya kadang sampai nangis-nangis. Saya meratapi kesedihan saya itu bagaimana. Sebelumnya tadi Mbak Eni bercerita bahwa ibu angkat Mbak Eni meninggal karena sakit kanker payudara. Kemudian Mbak Eni merasa tidak punya siapa-siapa lagi karena memang hanya beliau yang bisa mengerti dan beliau yang merawat dari kecil sampai saat ini. Kemudian Mbak Eni setelah beliau meninggal sampai tidak bisa tidur, terpuruk, belum bisa menerima pekerjaan beliau dengan ikhlas. Apa yang sudah Mbak Eni lakukan untuk berusaha untuk mengalihkan pekerjaan? Ya, saya belum ikhlas, saya belum bisa, belum ya, mungkin untuk menguranginya saya itu ke makamnya saya ya, karena saya benar-benar cuma menggantungkan hidup saya ke beliau. Sejak saya kecil cuma beliau yang saya percaya, nggak ada orang lain yang bisa saya percaya selain beliau. Jadi ya mungkin kalau untuk mengatasinya, kalau saya main ke makamnya, berdoa untuk beliau ya, seperti itu. Lalu apa yang Mbak Eni inginkan saat ini? Nah, untuk saat ini ya saya pun bisa ikhlas. Jadi saya belum menemukan gimana caranya untuk ya sedikit ikhlas lah sedikitnya. Yang Mbak Eni sudah lakukan saat ini untuk mencapai ikhlas itu apa? Ya kalau untuk saat ini saya belum melakukan apa-apa, soalnya ya dari saya sendiri juga belum ikhlas untuk menerima kepergian beliau. Lalu dengan yang dilakukan Mbak Eni tersebut, apakah itu bisa membawa Mbak Eni untuk ikhlas? Belum bisa. Jadi mungkin Mbak Eni bisa mengeluarkan dulu emosi Mbak Eni. Mbak Eni seperti itu. Mungkin bisa melalui tulisan, karena yang saya dengar tadi Mbak Eni hanya percaya sama ibu, jadi lebih ke menyendiri ya. Mungkin itu untuk keluarkan emosi Mbak Eni terlebih dahulu supaya lebih lega dengan media tulis yang biasa kita dengar breakfast itu. Kira-kira Mbak Eni mau melakukan apa? Ya mungkin setelah dari sini atau ya nanti malam lah ya, karena ya kalau malam tuh suka kepikiran gitu, apalagi kalau biasanya tidur aja masih sama ibu, jadi ya terasa banget sepi. Mungkin bisa nanti malam. Nah, setelah menulis nanti kita bertemu lagi kapan? Mbak Eni ingin kita bertemu lagi kapan? Mungkin seminggu lagi bisa. Dengan membawa tersebut nanti kita lanjut di cukup untuk kali ini. Mungkin ini dulu, nanti selanjutnya saya ceritakan lagi. Nanti kalau misal ada yang ingin disampaikan tapi tidak bisa kesini, bisa melalui website saya yang sudah terpasang di pamflet. Sudah cukup. Jadi semoga kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita bersama. Semoga Allah
Baik, kemudian yaitu ada tahap kedua mengenai praktek dari terapi SEP. Di sini saya ingin menjelaskan dan sebelah saya yaitu ada Mbak Indah Mulyani yang akan mempraktekannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa langkah dari terapi SEP atau Spiritual Emotional Rhythm Technique. Yang pertama yaitu langkah-langkah dari terapi ini ada 3, yaitu setup, yang kedua ada tune in, dan yang ketiga ada tapping. Tujuan dari yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai setup, yaitu bertujuan untuk memastikan agar aliran energi psikologi terarahkan dengan tepat, yaitu dengan cara menggunakan 2 jari dari tangan kanan, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian kita pegang bahu kiri, kemudian kita cari area bagian dada kiri atas yang agak melekuk, dan ketika ditekan merasakan sakit. Kemudian sambil ditekan juga diputar dan sambil mengucapkan doa kepasrahan untuk mengusir pikiran yang negatif. Contoh dari kasus ini, misal ketika kita merasa marah, contoh doa kepasrahan yaitu, ya Allah, walaupun saya merasa marah, lalu kita menyebutkan marahnya itu kepada siapa, mungkin kepada seseorang atau kepada teman dekat atau keluarga. Saya ikhlas menerima marah ini, saya pasrahkan kenyamanan hati ini kepadamu. Diucapkan sebanyak 3 kali. Kemudian kalau mungkin masalah fisik, misalnya merasa pusing atau nyeri di kepala, yaitu dengan doa kepasrahan, walaupun kepala saya terasa nyeri, saya ikhlas menerima rasa nyeri ini, saya pasrah kesembuhan ini kepadamu, dan diucapkan sebanyak 3 kali. Baik, yang kedua yaitu ada tune in, dapat dilakukan dengan cara merasakan rasa sakit yang dialaminya, kemudian mengarahkan pikiran ke tempat rasa sakit sambil terus melakukan 2 hal tersebut. Hati dan mulut mengatakan seperti yang awal sudah dijelaskan, yaitu tentang doa kepasrahan. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, saya ikhlas, saya pasrah, atau bisa juga dengan, ya Allah, saya ikhlas menerima sakit ini, saya pasrahkan padamu kesembuhan saya. Cara melakukan tune in sendiri yaitu menyimpan kedua tangan di atas paha, kemudian kita mengatur nafas, lalu membuang nafas, kemudian melakukan proses untuk mengeluarkan perasaan emosi negatif tersebut. Kemudian kalau untuk keluhan fisik, kita menguatkan intensitas nyerinya atau fisiknya. Caranya yaitu duduk tenang, kemudian menutup mata, kemudian kita membayangkan penyebab-penyebab emosi atau rasa sakit supaya bisa keluar dengan optimal. Misalnya seperti tadi, rasa marah kepada seseorang, kita membayangkan penyebab apa yang membuat kita marah atau penyebab emosi. Kemudian kita benar-benar mengeluarkan perasaan tersebut secara optimal sambil dalam hati mengucapkan saya ikhlas, saya pasrah. Baik, kemudian yaitu ada tahap tapping. Tahap tapping sendiri yaitu juga menggunakan 2 jari, yaitu bisa dilakukan dengan 2 tangan, tetapi rekan saya akan mempraktekkan terlebih dahulu menggunakan tangan kanan, yaitu dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah yang dilakukan pada beberapa anggota tubuh. Yang pertama yaitu puncak kepala atau ubun-ubun, dan juga ditepuk-tepuk, ditekan-tekan. Yang kedua yaitu pangkal alis, dan selanjutnya yaitu di samping mata, dan yang keempat yaitu bawah mata,
dan juga dikumis, letak kumis. Terus juga terakhir ada di dagu, kemudian ada di bawah leher, dan ada di dua belah ujung tulang yang melekuk yang sudah dijelaskan awal tadi. Kemudian ada di bawah ketiak dan juga ada di bawah dada. Tapping ini bisa dilakukan beberapa kali tergantung kebutuhan dari individu tersebut. Kemudian setelah selesai, kita menutup untuk keluhan emosi dengan prosedur seperti kita menyimpan kedua tangan di atas paha, kemudian menarik nafas, kemudian keluarkan secara teratur, dan kemudian kita menutup mata dengan kencang dan kembali dibuka dengan lebar. Kemudian kita lihat ke kiri bawah, kemudian kita lihat ke kanan bawah, kemudian memutar mata membentuk bola, kemudian ke arah sebaliknya, kemudian melihat ke depan kembali dan mata tetap terbuka. Dan juga kita bisa, mulut kita juga bisa berbunyi gitu. Kemudian kita bisa menyebutkan nomor 1, 2, 3, 4, 5 dengan mata tetap terbuka lebar. Kemudian berbunyi lagi, kemudian tarik nafas, keluarkan secara perlahan, dan kemudian mengucapkan alhamdulillah. Mungkin itu sedikit praktek dari kami yang kami pahami. Sekian, terima kasih.